Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pada materi ketujuh ini kita akan bahas tentang sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan, Jacobi, dan Gauss-Seidel. Baik, kita bahas pada pertemuan sebelumnya kita ingat bahwa pada metode eliminasi Gauss kita perlu melakukan perhitungan dalam setiap matrik yang masuk dalam setiap persamaan. Nah, beda dengan eliminasi Gauss-Jordan ini, kita lebih cenderung penyelesaian itu kita tinggal masukkan dalam sistem persamaan, itu langsung menjadi bentuk koefisien di matrik. Langkahnya contohnya seperti berikut. Soal yang sama ya pada materi sebelumnya. Di sini ini adalah perhitungan dengan bentuk augmented matrik, tapi nilai dari X1, X2, X3 ini masuk di dalam sistem persamaan tadi menjadi bentuk matriknya. Sehingga kalau ini perlu kita selesaikan, nah ini tapi dalam bentuk augmented matrix ya hasilnya. Ini terlihat langkah dari eliminasi Gauss sebelumnya menjadi bentuk yang bisa diselesaikan dan lebih terlihat. Nanti pada persamaan 1 dibagi dengan 3. Kalau kita lihat ini 1 dibagi 3, dari 3 dibagi 3 1, 1 dibagi 3 0, sekian. Nah, ini langkahnya sama dari eliminasi Gauss. Namun ini ada perbedaan, yaitu lebih masuk dalam augmented matrixnya. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada bentuk eliminasi berikutnya, yaitu di mana pada persamaan 1 akan dikalikan dari elemen pertama tadi, kemudian dikurangkan dengan persamaan kedua analog dengan persamaan yang ketiga. Kita perhatikan di sini. Ada nilai 1, ini ada 4. Berarti ada yang perlu dari persamaan 1 tadi dikalikan dengan persamaan kedua yang nilainya 4. Maka kalau ini dikalikan 4, dikurangkan, maka hasilnya 0. Ini dikalikan 4, maka dikurangkan dengan 7, maka hasilnya 5,6678. Dan ini ada nilai negatif 3, maka akan kita kalikan 4 kali dengan negatif 0,33, maka menjadi nilainya negatif 1,668. Kemudian hasil di sini 20, maka berlaku sama. Maka 1,666 ini kalikan 4 dikurangkan dengan 20, hasilnya 13 sekian. Oke, maka persamaan yang ketiga berlaku sama dengan bentuk dari persamaan yang kedua tadi, tapi langkahnya dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 1 kali 2 dikurangkan 2, 0. Kemudian negatif 2, ini 0,33 kalikan 2 dikurangkan, maka hasilnya negatif 2,666. Kemudian dilanjutkan, hasilnya 5 dan kemudian dikurangkan dengan negatif, maka hasilnya positif ya, 0,666 kalikan 2. Kemudian 6, ini berarti 10 dikurangkan dengan 2 kali 1,6, maka hasilnya 6,668. Oke, pada persamaan ini kita selesai, maka kita bisa lanjut dari persamaan tersebut akan masuk dalam perkalian pada elemen yang pertama yang bukan 0. Nah, pertama yang bukan 0, dan elemen pertama tadi akan dikalikan, akan terlihat di sini hasilnya yang bukan 0, bagi hasilnya 5,6, ini bagi dengan 5,68, maka semuanya di sini nilainya menjadi negatif 0,2941 dibagi dengan 5,6 sekian, 13 dibagi dengan 5,6 sekian, hasilnya adalah 2. 13 dibagi 5, maka hasilnya 2, sekian. Maka persamaan ini menjadi nilai yang baru, kemudian kita akan kalikan dari persamaan 2 dengan persamaan 1 yang dikalikan. Maka terjadinya nilainya itu 0 kalau nilai 2 ini saya buat nilai yang sama dengan persamaan yang ketiga. Maka pengaliannya kalikan dari 2,666, maka hasilnya 0 kalau kita akan kurangkan ya hasilnya. Kemudian ini dikurangkan, hasilnya 4,824 sekian, 12 ini dikalikan ya, kalikannya adalah 2 tadi, maka hasilnya 12,9410. Maka hasil ini menjadi nilai yang baru untuk bentuk persamaannya, sehingga hasil tersebut perlu kita ubah menjadi nilai yang tunggal dari persamaan 3 dikalikan 4,8824. Maka hasilnya jadi perkalian tadi dibagikan, maka hasilnya 1, ini 12 dibagikan dengan 4,2,605. Maka hasil ini perlu kita lanjutkan. Apakah menjadi nilai penyelesaian?
dengan langkah kita mengenalkan dari elemen yang atas segitiganya. Berarti nilai tadi kita perlu nolkan ya, dari kita perlu nolkan ini yang dinolkan. Maka kalau itu dinolkan perlu dikalikan dengan yang langkah satunya. Berarti kita masuk perkalian dengan ini ya, hasilnya dikalikan. Maka di persamaan ketiga dikalikan diperoleh nilainya adalah 0 ya nanti. Nah kemudian 0 ini saya kalikan 0, maka dikurangkan dari persamaan ketiga dengan 0,253 dikalikan negatif, maka hasilnya itu 0. Kemudian dikurangkan dengan persamaan yang sama, maka hasilnya adalah 1,5061. Maka segitiga atas dan segitiga bawah sudah terpenuhi sehingga kita bisa menentukan nilai X, Y, dan Z. Maka ini adalah nilai dari X, Y, Z yang baru yang sudah kita dapatkan. Oke, baik. Untuk bentuk yang beda pada metode Jacobi, maka bentuk di sini sudah dijadikan augmented matrix. Langkah yang sama, namun ada kombinasi dengan eliminasi Gauss yang sebelumnya, tapi di sini perlu dipisah menjadi X1, X2, dan X3 yang baru. Pembagi yang pertama tadi tiap elemen, kemudian menjadi nilai X1 yang baru, X2 yang baru, X3 yang baru. Maka perhitungan di sini kita bisa masukkan dalam setiap persamaan tadi menjadi iterasi terakhirnya dalam nilai X1, N-1, ini hasilnya N, dan X2N, kemudian X3N. Maka hasil tadi harus dilakukan persekitaran hasil apakah iterasi tersebut berakhir atau tidak. Nah, itu perlu dipenuhi kriteria yang ada di sini, apakah nilai Galet relatif hampirannya itu sudah sesuai. Nah, langkah di sini perlu kita lakukan penyelesaian terhadap nilai X1. Berarti ini hasilnya X1 akan dimasukkan 5 min Y plus Z. Kemudian Y 20 min 4 ini ya. Kemudian Z, ini Z-nya. Maka persamaan ini kalau kita hitung menjadi nilai persamaan yang baru untuk tiap iterasi tadi X, Y, Z itu 0. Maka dicoba pemecahan pertama dari X aksen, maka ini X aksen yang baru, ini hasilnya. Dan ini akan diinputkan menuju ke iterasi yang selanjutnya. Nah, dari setiap iterasi yang dimasukkan tadi dari X aksen kemudian X double aksen di sini, apakah nilai dari RA berarti Galet relatif hampiran tersebut memenuhi. Berarti ini nilai yang baru, kemudian nilai yang lama. Ya ini nilai yang lama, kemudian nilai yang baru dibagikan ya. Berarti N plus 1. Apakah nilai tersebut dari masing-masing Galet relatif hampiran X, Y, dan Z itu lebih mengecil atau semakin kecil hasilnya. Nah, kalau kita pandang di sini dari nilai X, Y, Z itu 0, maka X, Y, Z dari Galet relatif hampiran langkah analog sama ya. Maka hasilnya iterasi yang ke-14 ini sudah memberikan nilai 0. Berarti jawaban X, Y, Z yang memenuhi itu pada iterasi ke-14. Baik, itu langkahnya untuk metode Jacobi. Mungkin kita bisa lanjut ke bentuk Gauss-Seidel. Nah, Gauss-Seidel adalah penyempurnaan dari metode eliminasi Gauss-Jordan sama eliminasi Gauss-Jacobi, kemudian dimasuk menjadi bentuk dari eliminasi dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, Gauss-Seidel ini mungkin lebih cepat ya dari metode Jacobi maupun metode Gauss. Nah, langkahnya adalah langkah yang sama dengan Jacobi, namun pada iterasi pertama tadi sudah diperhitungkan. Jadi tidak mengulang. Jadi tiap iterasinya sudah masuk. Ini sudah dinolkan, masuk. Ini tidak perlu dicek lagi dengan 0, tapi sudah menjadi nilai X1 itu sudah masuk pada nilai yang X2. Ini 1,6 sekian sudah masuk, ini 0. Nah, ini nilainya baru untuk yang X2. X2 sudah bisa masuk ke persamaan yang nilai X3 yang pertama. Maka hasilnya sekian. Nah, hasil ini sudah bisa kita tentukan untuk nilai X aksen, Y aksen, dan Z aksen yang berikutnya. Nah, berarti nilai yang ada di sini menjadi nilai yang baru. Kemudian nilai yang baru ini kita bisa masukkan pada persamaan selanjutnya, yaitu nilai dari 5 dikurangi dengan nilai dari A12X yang pertama. Kemudian ini menjadi X yang kedua ya. Maka ini sudah menjadi X yang kedua, ini sudah bisa masuk nilainya.
ini juga bisa masuk menjadi nilai yang baru. Nah, berarti nilai yang baru ini sudah bisa memberikan nilai yang baru untuk yang berikutnya. Nah, ini sama baru. Nah, kalau kita lihat dari perhitungannya, garat relatif hampirannya, jadi nilai garat relatifnya itu, ini nilai yang XI-nya, ini nilai XI plus satunya, maka nilai tersebut kalau kita perhitungkan ya, jadi nilai X min satunya, jadi sudah masuk di sini ya, berarti XYZ yang baru di sini lebih cepat. Kalau tadi kan kita dapat pada iterasi ke-14, kalau di sini pada iterasi yang ke-9. Nah, ini sudah memberikan nilai iterasi yang sudah bisa berhenti pada Gauss-Seidel. Jadi lebih cepat ya langkah-langkahnya. Langkahnya analog dengan apa yang saya jelaskan tadi, ini sudah bisa masuk. Baik, saya kira cukup untuk bentuk persamaan perhitungan dari dari sistem persamaan linear untuk persamaan yang diketahui tadi. Berarti pada metode Gauss-Seidel ini diyakini lebih cepat dibanding dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan maupun metode Jacobi. Baik, saya kira cukup untuk apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sedikit tambahan yang terlewatkan. Kalau kita menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel, maka hati-hati dalam menyusun persamaan linearnya, yaitu pada setiap koefisien X-nya dengan persamaan diagonalnya. Maka apakah tersebut memiliki masalah pivoting ya, artinya melakukan pengambilan dalam setiap langkah. Kalau itu ada kesalahan, maka hasil tersebut menjadi nilai yang keliru. Maka perlu menyelesaikan dengan bentuk yang sesuai ya dalam tiap langkahnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk tambahan materi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.